Shalom, saudara kasih Tuhan. Selamat pagi kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan ini bagian yang ke-8. Kita tetap membahas menjadi bijaksana. Dan kita akan melihat bagian sedikit yang lain, tapi cukup membuat kita mengerti bahwa bijaksana adalah bagian yang harus kita miliki atau dimiliki oleh setiap pribadi yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen. Kita akan baca lebih dulu, saudaraku. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh. Jadi saudara pengasih Tuhan, orang yang bijaksana itu akan terhindar dari kerusakan yang besar. Tapi kalau kita tidak bijaksana, pasti kita akan mengalami kehancuran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bijaksana itu beda dengan karunia ilahi. Sangat-sangat beda. Tetapi seringkali orang hanya mengejar karunia ilahi daripada menjadi atau membuat hidup kita menjadi bijaksana. Dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan di dalam Matius 7 ayat yang ke-22. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau ada seseorang memiliki karunia yang begitu luar biasa, mengusir setan, bernubuat, dan luar biasa, orang sakit sembuh, ini sesuatu yang luar biasa. Seandai kata ada sebuah gereja dan pendetanya seperti ini, pasti banyak jemaat yang datang, mungkin ribuan bahkan lebih daripada itu datang untuk menikmati karunia ilahi itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, saya katakan sekali lagi bahwa karunia ilahi itu beda dengan yang disebut dengan bijaksana. Kenapa saudara kasih Tuhan? Kita akan lihat dalam Matius 7 ayat yang ke-23. Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan? Ketika orang berkata, aku bernubuat, mengusir setan dan lain sebagainya, lalu yang terjadi dia berkata bahwa aku tidak mengenal engkau. Engkau pembuat kejahatan. Ini ada sesuatu yang salah. Walaupun karunianya begitu luar biasa. Tetapi pasti ada yang salah yang menyebabkan Tuhan tidak mengenal akan dia. Apa yang salah sebenarnya saudara kasih Tuhan? Dikatakan bahwa sebetulnya kalau orang bisa mengusir setan itu bukti Tuhan itu menyertai. Kalau orang bisa bernubuat itu bukti bahwa dia memiliki iman. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bernubuat. Tapi Tuhan tidak mengenal, itu yang jadi masalah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, pasti ada yang keliru di orang ini. Sehingga satu kali orang itu tidak dikenal oleh Tuhan. Tidak dikenal oleh Bapa, walaupun dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler, yang penuh dengan mujizat dan lain sebagainya. Bahkan di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-22 dikatakan, karena itu harus karunia bahasa roh adalah tanda bukan orang yang beriman, tapi orang-orang yang tidak beriman, sedangkan karunia untuk bernubuat ada tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Ternyata orang yang bisa bernubuat itu bukti mereka punya iman. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ternyata mesti kita waspadai, kita perlu yang disebut memiliki yang bijaksana di dalam hidup kita. Supaya kita tidak mengalami kerusakan, kerugian di kemudian hari. Bahkan dikenal oleh Bapa di surga. Dikatakan dalam Matius 7 ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kembali lagi dengan satu kisah bahwa orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan, ia adalah orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu.
Sehingga Tuhan berkata, bukan nubuatnya, bukan menyembuhkan orang sakit, bukan setan takut, tapi dikatakan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi saudara kasih Tuhan, bijaksana adalah bagian yang sangat perlu di dalam kehidupan kita. Bukan karunia ilahinya, tapi mendengar firman Tuhan dan melakukan itu jauh lebih penting dari sebuah mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Setiap kita harus menjadi bijaksana supaya kita tidak mengalami kerusakan besar di kemudian hari, tidak mengalami kerugian besar di kemudian hari. Kita adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan sama dengan orang yang bijaksana. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini. Berkati setiap kami, buat kami menjadi bijaksana, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati, tetap setia sampai Tuhan datang. Haleluya.